Pada suatu malam, Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud di hadapannya. Ia begitu terkesan dengan mimpinya. Keesokan harinya, Yusuf langsung mendatangi ayahnya dan menceritakan mimpinya semalam. Mendengar hal ini, Nabi Yakub begitu gembira. Ia tahu bahwa mimpi anaknya tersebut bukan sebuah mimpi yang biasa. Itu adalah sebuah tanda bahwa suatu hari nanti Yusuf akan menjadi seorang yang dimuliakan oleh Allah. Rasa sayang dan cinta Nabi Yakub terhadap Yusuf pun semakin besar. Akan tetapi ia khawatir jika saudara-saudara Yusuf mengetahui mimpi itu. Nabi Yakub pun berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Ayah khawatir jika mereka mengetahui hal tersebut, mereka akan mencelakakanmu," kata Nabi Yakub. Rasa sayang dan cinta yang ditunjukkan Nabi Yakub kepada Yusuf ternyata telah menimbulkan kebencian saudara-saudaranya. Mereka iri dan dengki. Mereka merasa Yusuf lebih dicintai daripada mereka. Adik Nabi Yusuf yang bernama Bunyamin ikut dibenci karena dianggap telah mendapatkan kasih sayang yang sama seperti Yusuf. Suatu hari, saudara-saudara Yusuf yang iri berkumpul untuk membuat sebuah rencana yang kejam. Salah satu dari mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan Bunyamin lebih dicintai oleh ayah daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah anak dari ayah kita juga." Lalu saudara Yusuf yang lainnya pun berkata, "Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu daerah yang tidak dikenal, supaya perhatian ayah kita tertumpah pada kita semua." Namun Yahuda, anak keempat Nabi Yakub, tampaknya tidak sependapat dengan yang lain. Ia berkata, "Janganlah kalian membunuh Yusuf, tapi masukkanlah dia ke dalam sumur yang sering dijadikan tempat istirahat para musafir. Dengan demikian, nanti para musafir itu membawa Yusuf jauh dari kita dan mungkin akan dijual sebagai budak. Setelah itu kita bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kita dan menjadi orang yang senantiasa berbuat baik," kata Yahuda. Akhirnya mereka semua setuju dengan pendapat Yahuda, dan keesokan harinya saudara-saudara Yusuf meminta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf berburu di hutan. Pada awalnya Nabi Yakub ragu untuk memberikan izin, akan tetapi setelah didesak saudara-saudara Yusuf, akhirnya Nabi Yakub mengizinkan dan memberi pesan kepada mereka agar berhati-hati dan menjaga adiknya tersebut. Berangkatlah rombongan putra Yakub, kecuali Bunyamin yang masih terlalu kecil. Mereka menuju ke tempat yang sesuai dengan rencana mereka kemarin. Setibanya di tempat itu, mereka perlahan melepas baju Yusuf. Yusuf tidak menyadari apa maksud saudara-saudaranya itu. Ia hanya mengikutinya saja. Mereka pun membawa Yusuf hingga sampai di dekat sebuah sumur yang biasanya dilalui oleh para musafir. Dengan cepat, mereka mengangkat Yusuf dan hendak melemparkannya ke dalam sumur. Yusuf meronta dan berusaha melepaskan diri. Akan tetapi, dorongan saudara-saudaranya lebih kuat dan perlawanan Yusuf sia-sia. Mereka berhasil melemparkan Yusuf ke dalam sumur tersebut. Mereka kemudian membunuh seekor hewan dan darahnya ditumpahkan ke baju Yusuf. Ketika pulang, mereka segera datang kepada ayah mereka sambil menangis dan mengabarkan bahwa Yusuf telah dimakan serigala hingga bajunya berlumuran darah. Nabi Yakub alaihissalam sangat sedih mendengar kabar dari saudara-saudara Yusuf itu, sehingga beliau tidak berhenti menangis sampai kedua matanya menjadi buta. Demikianlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam dilempar ke dalam sumur. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Yusuf digoda Zulaikha, istri Kitfir.
nantikan kisahnya hanya di channel YouTube Anak Muslim. Tidak lama kemudian, datanglah sekelompok musafir. Ketika hendak mengambil air dari dalam sumur, mereka pun menemukan Yusuf di dalamnya. Mereka lalu menyelamatkan Yusuf dan menyembunyikannya sebagai barang dagangan dan akan menjualnya di negeri Mesir. Ketika sampai di Mesir, para musafir itu sepakat untuk menjual anak temuannya kepada salah seorang menteri di negeri Mesir yang bernama Kitfir al-Aziz. Kitfir membeli Yusuf untuk membantu istrinya, yaitu Zulaikha, dalam mengurus kebutuhan rumah tangganya. Pada akhirnya, Yusuf tinggal di rumah Kitfir dan istrinya yang bernama Zulaikha. Yusuf bekerja dengan baik, cekatan, dan jujur. Oleh karena itu, ia diperlakukan dengan sangat baik. Bertahun-tahun, Yusuf tumbuh dewasa di rumah tersebut. Ia pun menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Allah pun memberikan ilmu yang cukup luas kepada Yusuf. Sebagai pemuda yang tampan dan ramah, Yusuf telah menarik perhatian Zulaikha. Bukan sebagai ibu dan anak, Zulaikha tertarik kepada Yusuf sebagai seorang wanita kepada lelaki dewasa. Pada suatu hari, di saat suaminya sedang pergi, Zulaikha mengenakan pakaiannya yang terbaik dan bau parfum tersebar di seluruh tubuhnya. Zulaikha pun mencoba menggoda Yusuf. Sambil menutup pintu, ia mulai merayu Yusuf. Akan tetapi, Yusuf menolak dan hendak berlari keluar kamar. Zulaikha menarik baju Yusuf dari belakang. Ketika Yusuf akan membuka pintu kamar, tiba-tiba Kitfir datang. Zulaikha merasa cemas dan ketakutan. Untuk membela dirinya, Zulaikha menuduh Yusuf telah berbuat buruk kepadanya. Zulaikha segera menghampiri suaminya dan berkata, "Yusuf hendak memaksaku melakukan perbuatan mesum." "Tidak," sahut Yusuf, "dialah yang memaksa saya untuk melakukan perbuatan keji itu." Terjadilah saling tuduh-menuduh. Di saat demikian, datanglah tetangga dekat sekaligus sebagai penengah. Berkatalah tetangga itu, "Kita lihat saja. Jika baju Yusuf robek di bagian depan, berarti dia hendak memaksa Zulaikha berbuat mesum. Tapi jika bajunya robek di bagian belakang, itu pertanda bahwa Zulaikha yang memaksa Yusuf berbuat maksiat." Kitfir lalu memeriksa dan ternyata baju Yusuf robek di bagian belakang. Ternyata istrinya sendiri yang telah berbuat salah. Kitfir menghampiri Yusuf dan berkata, "Rahasiakanlah peristiwa ini, jangan sampai ada orang yang tahu. Dan kamu Zulaikha, mohonlah ampun kepada Tuhanmu atas dosa yang telah kau lakukan. Bertaubatlah kepadanya dengan taubat yang sebenarnya." Walaupun berusaha untuk dirahasiakan, peristiwa itu tersebar juga di mana-mana. Zulaikha menjadi bahan pembicaraan di kalangan istri pejabat Mesir. Hal itu tentu saja membuat perasaan Zulaikha menjadi resah, meskipun ia memang bersalah. Demikianlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda oleh Zulaikha, istri Kitfir. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan tidak mudah terbujuk rayuan setan yang ingin menggoda kita. Amin ya robbal alamin.
Walau sudah diusahakan agar tidak menyebar, tapi peristiwa Zulaikha dengan anak angkatnya itu akhirnya terdengar juga oleh tetangga sekitar. Para wanita, baik tua maupun muda, tetap membicarakan kejadian tersebut. Zulaikha merasa malu. Dalam hatinya ia berkata, mereka belum pernah melihat Yusuf, karena selama ini Yusuf selalu berada di dalam rumah. Andaikan mereka melihat Yusuf, pasti mereka lebih tergila daripada aku. Pada suatu hari, Zulaikha mengundang para wanita yang telah membicarakannya. Setiap wanita yang datang diberi buah-buahan dan sebilah pisau tajam untuk mengupas buah-buahan yang telah dihidangkan itu. Di saat para wanita itu asyik mengupas buah dengan pisau di tangannya, Zulaikha memerintahkan pelayan untuk memanggil Yusuf agar berjalan di ruang tamu. Semua orang terkagum-kagum ketika melihat penampilan Yusuf yang sangat tampan itu. Semua terdiam dan sejenak lupa diri. Lalu Zulaikha pun berkata, "Inilah pemuda yang kalian bicarakan itu. Ternyata kalian juga mengagumi ketampanannya, sehingga tanpa sadar kalian telah mengupas kulit tangan kalian sendiri." Yusuf segera masuk ke dalam. Pada saat itulah para wanita itu baru tersadar bahwa yang mereka kupas bukanlah buah yang dipegangnya, tapi tangan mereka sendiri. Darah pun bercucuran dan suasana menjadi panik. Dengan tersipu malu, mereka segera kembali pulang ke rumah masing-masing. Namun peristiwa tentang Zulaikha dan Yusuf masih terus dibicarakan di seluruh penjuru. Para wanita masih membicarakannya. Untuk menutupi rasa malunya, Kitfir akhirnya memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Hal ini dilakukan secara terpaksa. Meskipun Yusuf benar dan Zulaikha salah, namun Yusuflah yang masuk penjara. Memang tak ada jalan lain bagi Kitfir. Yusuf harus dipenjara. Jika tidak, Zulaikha akan terus tergoda. Dan siapa tahu kelak, Yusuf tidak mampu mempertahankan kesuciannya. Sedangkan di dalam penjara, ada 2 orang pelayan raja. Yang pertama bernama Nabo, yang merupakan kepala bagian minuman. Dan yang kedua bernama Malhab, yang merupakan kepala bagian makanan. Keduanya dituduh hendak membunuh raja dengan cara menaruh racun dalam makanan dan minuman. Di dalam penjara, Yusuf mengajak kedua orang itu untuk bertaubat, beribadah hanya kepada Allah saja. Pada suatu hari, Nabo menceritakan mimpinya kepada Yusuf. "Aku bermimpi memeras anggur yang akan kujadikan khamar." Nabo meminta Yusuf mengartikan mimpinya itu. Dengan tenang dan yakin, Yusuf menerangkan arti mimpi Nabo. "Bergembiralah kau Nabo, sebentar lagi kau akan dibebaskan dari penjara. Kau akan diterima lagi sebagai kepala bagian minuman raja, karena tuduhan terhadapmu tidak terbukti." Lalu Malhab juga menceritakan mimpinya dan meminta Yusuf mengartikannya. "Aku telah bermimpi membawa kue di atas kepalaku. Ketika itulah seekor burung datang memakan kue itu." Yusuf pun menjawab, "Sayang sekali Malhab, kau akan mengalami nasib buruk. Tuduhan terhadapmu terbukti. Raja akan menghukummu sampai mati di tiang salib. Jenazahmu akan dimakan burung mulai dari kepalamu." Beberapa hari kemudian, tafsir mimpi itu terbukti kebenarannya. Nabo dibebaskan dari tuduhan dan diperbolehkan bekerja lagi di istana. Sedangkan Malhab dihukum mati karena terbukti hendak meracuni raja. Sebelum keluar dari penjara, Yusuf telah berpesan kepada Nabo agar menyampaikan keadaannya di dalam penjara. Ia ingin raja meninjau kembali keputusannya, karena sesungguhnya ia tidak bersalah. Namun godaan setan membuat Nabo menjadi lupa, sehingga Yusuf
tetap berada di dalam penjara selama beberapa tahun lagi. Demikianlah kisah Nabi Yusuf yang membuat tetangga sekitar terpesona. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Yusuf dapat menafsirkan mimpi raja dan akhirnya terbebas dari penjara. Nantikan kisahnya hanya di channel YouTube Anak Muslim. Sejak saat itu, orang-orang mendatangi Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpi mereka. Nabi Yusuf pun menggunakan kelebihan yang ia miliki sebagai sarana untuk berdakwah. Orang-orang pun mulai mempercayai Yusuf sebagai nabi dan mengikuti dakwahnya. Pada suatu hari, Raja Mesir bermimpi aneh. Mimpi itu terjadi berulang-ulang. Ia pun kemudian mengumpulkan seluruh peramal mimpi ke istana dan ingin menanyakan apa arti mimpinya itu. Raja berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Lalu ada 7 buah biji hijau dan 7 buah biji lainnya yang kering." Para peramal yang diundang mulai berpikir, akan tetapi seluruhnya tidak ada yang mampu menafsirkan mimpi sang raja. Sang raja kemudian resah dengan mimpi yang dialaminya tersebut. Pada saat itulah, pelayan raja yang mimpinya pernah ditafsirkan oleh Nabi Yusuf teringat kepada Yusuf. Ia lalu berkata kepada sang raja, "Baginda, saya ingat ketika saya di penjara, ada seseorang yang mampu menafsirkan mimpi dengan tepat. Hal itu telah terbukti kebenarannya. Izinkan hamba menemuinya." Akhirnya, sang raja berkenan mengizinkan pelayan tersebut untuk menemui Yusuf. Pelayan itu lalu menemui Nabi Yusuf. Ia menceritakan mimpi sang raja. "Hai Yusuf, sesungguhnya raja kami bermimpi dan tidak ada seorang pun yang mampu menafsirkannya. Oleh karena itu, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Lalu ada 7 buah biji hijau dan 7 buah biji lainnya yang kering." Yusuf lalu berkata, "Sahabatku, tafsir mimpi memberitahukan bahwa negeri Mesir akan mengalami masa subur selama 7 tahun. Tetapi kemudian negeri Mesir akan mengalami kemarau panjang selama 7 tahun pula." Pelayan itu berkata, "Sungguh situasi yang berat. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah tersebut?" Yusuf menjawab, "Simpanlah hasil gandum kalian di waktu musim subur sebagai bekal untuk bertahan di musim kemarau yang panjang." Setelah selesai berdialog, pelayan tersebut berterima kasih kepada Nabi Yusuf. Ia segera menyampaikan tafsir mimpi kepada sang raja. Mendengar penjelasan itu, raja sangat senang. Sebagai balasannya, raja memerintahkan pengawalnya untuk membebaskan Nabi Yusuf. Akan tetapi, Nabi Yusuf menolak. Ia menolak dibebaskan sebelum perkaranya disidangkan dan ia diputuskan tidak bersalah. Kemudian sang raja kembali mengangkat permasalahan Yusuf. Ia mencoba untuk mencari kebenarannya. Semua orang yang terlibat dalam masalah tersebut dipanggil dan dimintai kesaksiannya atas peristiwa yang menimpa Yusuf. Pada saat itulah Zulaikha mengakui kesalahannya. Pengakuan Zulaikha menjadi bukti bahwa Yusuf memang tidak bersalah. Pada akhirnya, Nabi Yusuf dibebaskan. Ia berkata,
pembuktian dengan pengadilan ini agar Kitsir Al-Aziz mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakang dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Nabi Yusuf pun bersyukur kepada Allah karena kebenaran telah dibuktikan. Demikianlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi raja. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Yusuf diangkat menjadi pejabat negeri Mesir. Nantikan kisahnya hanya di channel YouTube Anak Muslim.